Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Lesmana. 2012-30-32-8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Al-Sunnah dan metodologinya. Definisi Al-Sunnah. Secara istilah Al-Sunnah mencakup segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi umat Islam. Ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menegaskan bahwa sunnah adalah hujjah syar'i yang wajib diikuti. Al-Sunnah berperan sebagai sumber hukum kedua, penjelas dan pelengkap Al-Quran serta dasar dalam pembentukan syariat melalui ijtihad dan qiyas. Itu selanjutnya ada jenis-jenis Al-Sunnah dan implikasinya. Pertama ada sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu ucapan Nabi berupa sabda Nabi seperti perintah salat dan larangan riba, berimplikasi langsung pada penetapan hukum syara. Kedua ada sunnah fi'liyah, yaitu sunnah fi'liyah itu seperti perbuatan Nabi berupa tindakan Nabi yang menjadi teladan seperti tata cara sholat dan haji. Yang ketiga ada sunnah takririyah, yaitu persetujuan Nabi terhadap tindakan sahabat tanpa larangan. Misalnya ruksah sholat saat fajar, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam. Ketiga jenis ini saling melengkapi. Qauliyah memberi dasar normatif, fi'liyah memberi contoh nyata, dan takririyah memberi ruang interpretasi kontekstual. Terus selanjutnya ada kriteria Al-Sunnah sebagai sumber hukum. Keabsahan sunnah ditentukan melalui dua aspek. Pertama sanad dan matan. Sanad yaitu rantai periwayat, harus bersambung dengan perawinya, adil, serta dobit. Dobit itu hafalan yang kuat atau kuat hafalan. Yang kedua ada matan. Matan isi hadis, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, akal sehat atau prinsip Islam. Ada klasifikasi hadis. Sahih ada tiga, yaitu pertama sahih, hasan, dhaif. Sahih itu sanad dan matan kuat, dapat dijadikan dasar hukum. Hasan sedikit kelemahan, digunakan untuk hukum sunnah. Dan dhaif itu lemah, hanya digunakan untuk fadailah. Hanya digunakan untuk fadail amal, sunnah dan hadis palsu dan penyimpangan hukum. Selanjutnya ada prinsip usul fiqh dalam penafsiran sunnah. Pertama qiyas, kedua istishab, ketiga istihsan. Qiyas ini analogi, menghubungkan hukum baru dengan kasus yang sudah ada. Contohnya, larangan khamar dikiaskan dengan narkoba modern. Istishab yaitu kehendak hukum yang tetap, menjaga hukum yang berlaku hingga ada dalil baru, seperti tetapnya kewajiban sholat berjamaah. Yang ketiga istihsan, preferensi kemaslahatan, memilih hukum yang lebih ringan dan adil sesuai prinsip rahmat Nabi, misal dalam talak atau muamalah. Dari sekian banyak presentasi saya tadi, saya simpulkan yaitu Al-Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua yang menjelaskan dan melengkapi Al-Quran. Sunnah terbagi menjadi qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Masing-masing memiliki implikasi terhadap hukum syara'. Validitas sunnah tergantung pada kekuatan sanad dan matan hadis. Prinsip-prinsip usul fiqh, qiyas, istishab, dan istihsan membantu menafsirkan sunnah secara kontekstual, menjaga keseimbangan antara keaslian ajaran
dan relevansinya dengan zaman modern. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup presentasi saya ingin menyampaikan satu pantun, yaitu makan ikan sambil menyelam di tengah laut yang paling dalam. Dari hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada pantun satu lagi bonus. Pagi-pagi nonton ikan sambil makan ikan walaupun kami sering diabaikan. Terima kasih sudah mendengarkan.